yang gentle dong, jemput ke dalam gang. Ya nggak tahu mereka. Pusing. Jadi ada 3 cowok yang lagi diseleksi. Bisa Beda-beda gitu. gang. Nah waktu itu tuh kebetulan semua latarnya di depan gang yang sama. Didokumentasikannya kan sama suami aku tuh. Ya. Kan para suami laki-laki biasanya nggak bisa foto, nggak bisa video tuh. Benar. Kalau mau Benar. biar masuk labirin dikit gitu, Iya. sama yang ke Boleh calon yang ke pertama. dalam gang kalau pengen experience kayak aku pengen merasakan kemiskinan. Merasakan kemiskinan. Masuk ke dalam gang. Pencapaian ini tuh yang penting, maksudnya kalau kita ngikutin standar sosmed, asalkan itu teh kitanya juga happy gitu. Bukan maksudnya kayak kita teh nyari validasi dari orang. Betul banget itu. Tapi kan kita influencer. Kita influencer. Maksudnya kan gini. Kan ada juga influencer tapi maksudnya nggak kayak kan ada Nah belanja. itu, aku kan baru tahu ada Kak Nede nih ternyata. Iya, maksudnya Podcast tambah dewasa. Satu ditambah satu Sama dengan 2. Aku versus kamu jadinya tambah dewasa. Podcast tambah dewasa. Asik, kemarin di Brownies ya. Sekarang Brownies kukus. Nggak jadi Brownies. Yang sebelumnya di mana sih? Di Brownies? Pagi-Pagi Amyar. Oh, Pagi-Pagi Amyar. Kan? Ke siang. Oh jadi Sumpah. gimana tuh udah call sheet, udah panggilan itu kan berarti. Udah. Ya udah, yang nggak jadi. Emang mau TikTok tadinya mau dari Bandung langsung ke Ya, studio cuman gitu. memang aku teh nggak tahu at that time kayaknya bodoh aja sih, kebodohan aku ya. Sosokan aku mau dari stasiun Bandung biasanya langsung ke Padalarang. Abis itu ya udah telat. Oh. Ketinggalan 2 kali kereta. Oh, Harusnya kalau aku berangkat langsung ke Padalarang itu tuh masih langsung nyampe. Iya, nyampe iya. ya langsung ya. Oh, ini mah lewat stasiun Bandung dulu Stasiun yang itu Bandung, ya apa? baru- Kan kalau Kereta kalau apa sih dari itu teh? stasiun Bandung teh harus 1 jam sebelum Iya. keberangkatan. Karena naik feeder lagi kan ya. Iya, feeder benar. Kayak gitu jadi Oh, kesian. Pagi-pagi Amyar. Pagi-pagi Amyar yang Harusnya pernah. di Brownies teh jadi gitu. Tapi ya, Sempet ada. ya. Gak jadi. Gak jadi, dan itu tuh gak jadinya hari H gara-gara telat. Gara-gara kejar keretanya. Bodoh sekali. Kebodohan hakiki itu. Aduh. Ini udah mulai. Oh udah mulai. Oke. Alasan aku gak ke Brownies. Dikat. Nanti Ivan Gunawan ke sini ngamuk. Iya, tapi aku pengen ketemu Kak Ivan tadinya. Aku pengen kayak apa namanya? Preaching desain. Iya. Oh, iya benar ya. Tadinya aku Oh, kalau oh, Karena kan benar. Kanede berkaitan dengan fashion ya. Iya. Nih outfit nih biasa dilihat kalau di Anjay, gang ya. benar, Ini kayak wow. Kita ini sekarang Wow. kedatangan Kanede ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah di konten-konten Kanede yang niche-nya tuh apa? Fashion ya, fashion. Tapi tinggalnya di gang. Nah. Fashionable tapi di gang gitu. Itu Itu unik. awal Kanede kepikiran ide itu gimana tuh? Dari komentar netizen juga sih. Tapi itu konten Sebelumnya pertama emang atau belum- kontennya bukan sebelumnya konten. apa? Aku bukan yang konten kreator secara profesional gitu. Asalnya nggak ada niat buat Ngonten. ngonten di gang. Daily gitu. Itu heeh. tuh cuman kayak konten daily aku yang disatuin si outfit pas aku pergi keluar rumah. Sebenarnya sebelumnya Hanya juga sebatas ada. itu aja gitu Iya, dulunya. sebenarnya sebelumnya ada tapi latarnya tuh beda-beda, nggak semuanya di depan gang itu. Oh. Nah waktu itu tuh kebetulan semua latarnya di depan gang yang sama karena memang didokumentasikannya kan sama suami aku tuh. Ya. Kan para suami laki-laki biasanya nggak bisa foto, nggak bisa Iya, iya. video tuh. Benar. Mau di luar, di kafe, di mana-mana minta video nggak bener, jelek kan hasilnya. Sementara aku tuh pengen ada dokumentasi baju Iya. atau outfit yang aku pakai hari itu, yang aku suka banget, yang aku effort banget. Oke. Jadi aku cuman nyuruh, udah kamu tunggu aja deh di sini nih, video aja, kamu diem aja di situ, nanti aku jalan keluar gang kayak gitu. Yang penting hari itu aku punya dokumentasi outfit aku. Oh iya, kayak jadi awalnya gitu. mah soal pengen mendokumentasikan outfit Iya, Kanede betul. aja. Oh. Jadi asalnya tuh nggak ada aku konten creator fashion atau apa, nggak ada. Cuman memang udah ada kerjaan sebagai kreatif
konten kreator di si Bun Seramik ini kan. Iya. Oh, Jadi usaha pas- itu berarti iya. duluan teh. Nah pas ketika disatu-satuin terus tiba-tiba videonya naik, kaget kan aku kayak kok banyak yang follow, kok banyak yang like sama banyak yang Yang nge-share komen. juga. Dan yang nge-komennya adalah soal gangnya. Soal gangnya justru mereka tuh. Nah, iya. Jadi dari justru situ malah lah nemu niche itu ya. tercetus niche-nya adalah fashion tapi di gang. Gitu. Konten fashion tapi dipakainya adalah sehari-hari yang berangkatnya dari gang. Oh berangkatnya tercetusnya justru dari situ Iya. ya. Ya, memang Karena unik kan- banget sih iya, ngelihatnya juga karena kebanyakan orang yang passionnya effort kayak gitu bukan di gang berangkatnya ya kan. Justru Dan, itu dan yang orang juga jarang loh berpenampilan yang unik kayak Kanede gitu, Iya. yang mix and matchnya kayak gitu. Nah, Jadi benar. kayak unik kelihatannya teh. Sebenarnya sih kayak kalau aku ya orang yang besar atau tinggal di gang ngelihat sesuatu hal yang kayak oh aku tinggal di gang tapi aku juga suka fashion tuh hal yang biasa aja. Karena itu yang aku lakuin dari kecil. Dari kecil. Dan itu biasa aja, nggak ada hal yang spesial soal aku tinggal di gang tapi aku juga suka fashion atau Iya. fashion Oke. kayak suka pakai outfit yang macam-macam itu tuh hal yang biasa aja. Iya. Biasa. Ternyata buat banyak Buat orang. itu nggak biasa. Ya. Apa emang kebanyakan orang tuh tinggalnya nggak di gang ya? Nah, Iya ya, jadi pertanyaan juga ya. yang aku Iya kan? pikir pertama kali itu, Iya. ternyata orang-orang tuh nggak semuanya tinggal di dalam gang. Iya ya. Tapi emang kalau di aku ya Kanede, kalau di tempat aku ya di rumah itu tuh emang bukan si tata letaknya tuh bukan gang gitu sih kan. Kalau di Bandung tuh banyak Banyak gang sempit. gang-gang kan? sempit Iya. dan rumahnya teh rapet gitu kan. Kayak Cijagra juga kan kehitungnya rapet Rapet, gitu. Kayak langsung belakang rumah orang gitu Iya, nempel. dempet-dempetan emang nempel. Di aku nggak ada sih yang sampai segitunya gitu. Jadi memang mungkin satu sisi itu dan kayak unik aja sih niche itu Iya. gitu menurut aku. Jadi mungkin di orang tuh ada sentimental kalau misalkan tinggal di gang sempit itu taraf ekonominya Iya. memang rendah dan Oke. nggak pantas atau nggak biasa gitu. Iya. Kayak mempunyai Berpenampilan. berpenampilan bagus, berpenampilan yang nyentrik segala macam. Iya. Itu nggak pantas Heeh. kebanyakan orang. Karena aku ngerasa dari SD, SMP, SMA, Tinggal di teman-teman aku rata-rata semuanya tuh tinggal di gang sempit. Oh. Iya. Karena kan satu daerah kan. Iya. Satu daerah. Jadi rumah-rumahnya tuh kalau daerah aku di sebelah sini. Nah, teman-teman aku geser lagi ke belakang tapi masih gang sempit. Masih daerah kawasan penduduk gitu. SMA juga kayak gitu, SMP juga kayak gitu. Jadi nggak ada tuh kayak di pikiran aku kalau gang sempit itu atau aku didefinisikan dari tempat aku tuh di gang sempit. Rumah tempat tinggal aku tuh di gang sempit beda atau ada statusnya atau apa itu Iya. nggak ada dari dulu sampai sekarang. Apalagi Setelah soal cara berpenampilan Benar, gitu ya pas kayak aku ngonten aku langsung kaget Jir lah. gitu ya. Orang-orang. Kayak ada klasifikasi itu gitu. ada Iya, ada ya. kelas-kelas ya buat Iya. orang ya. Oh. Iya benar. Padahal justru buat Kanede mungkin ya emang apa salahnya orang Kanede kan tinggal dari Iya, kecil tuh di situ. betul. Emang orang nggak boleh Berpenampilan fashionable yang gitu kayak benar. aneh sih Gitu. pemikiran itu sebenarnya. Tapi aku penasaran karena deh ini. Pas dulu ya zaman sekolah mungkin SMA atau SMP punya pacar. Terus apa ada nggak pengalaman kayak misalkan pacar tuh nunggu di jalan gitu Oh buat itu terjadi. Itu hal-hal itu terjadi tuh. Biasa. Makanya ada kan konten aku jemput pacar di depan gang. Oh, iya, atau ada, dijemput ada. pacar di depan gang. Ah. Karena itu adalah hal-hal yang kita lakuin. Ya bener kan tak tuh. Dia juga Orang gang juga. Dijemput juga di depan berarti. Gitu. Karena kan kalau kita dari ABG atau sampai sekarang biasanya kan nggak langsung dibawa ke rumah dong. Iya benar. pasti. Benar. Nah itu gimana tuh Orang strateginya belum tuh? Iya. Agak takut juga ya, riskan juga. Riskan juga Oke, belum pasti oke. juga ya pasti ketemuannya di luar. Di luar Kalau ya. orang kan biasanya dijemputnya tuh agak jauh. Nah kalau aku kan ya udah di depan aja. Ah depan gang. Benar. Iya, Anjir. Kanede pernah bikin konten itu. Kayak gitu emang itu tuh kayak sesuatu yang lumrah buat orang-orang yang tinggal di gang. Di gang. Iya sebetulnya ya, tapi buat orang yang nggak terbiasa justru kayak oh gitu. Iya. Iya. Malah kayak komennya yang gentle dong jemput ke dalam gang. Ya, Ya nggak tahu mereka. Pusing. Jadi ada 3 cowok yang lagi di Oh, Oh bisa beda-beda gitu. gang. Oh gitu ya.
Oh gitu. Jangan bilang si AA juga gitu ya. Ternyata korban. Gak jadinya teh aku kepikirnya cowok-cowok itu teh udah kayak masuk labirin siapa yang duluan nemu. Iya benar. Tapi kita waktu ke Buns Keramik juga itu kayak masuk labirin ya, Benar. bingung ya kita. Iya betul. Oh ini Buns Keramik juga ini Iya, FPI. punya Iya, Kak Nede ya. Kak Nede. Dia tuh bentuknya kayak gimana sih Kak Nede? Buns Keramik tuh perusahaan apa? Sebuah perusahaan apa? Pottery tanah Pottery. liat, Oh, tanah yang liat. akhirnya tuh jadi keramik handmade. Oke. Kayak mangkok keramik, gelas keramik, tapi dibuat handmade gitu, dibakarnya juga sendiri, dibuatnya sendiri, kayak gitu. Buat yang main ke Bandung, tuh bisa tuh mampir. salah satu Udah punya 2 kegiatan. cabang. Kita ada Bener-bener. cabang juga yang di luar gang, lebih enak. lebih Oh ada yang di gang, ada yang di luar Iya. gang. Kalau mau Benar. biar masuk labirin dikit gitu, Iya. sama yang ke boleh cabang yang ke pertama. dalam gang kalau pengen experience kayak aku pengen merasakan kemiskinan. Ah, merasakan kemiskinan. Jangan dengerin juga dong. Tapi Jangan ada dengerin. juga nggak sih konglomerat Iya. Ada banyak. Ada kan yang ada. orang-orang yang ini FYI juga ya, di gang kita tuh ada beberapa pabrik. Oh, di dalam ada gang. pabrik. Sama ada pabrik basreng ya Teh ya, ada pabrik basreng. Ah, yang kayak gitu-gitu tuh. Pabrik bolu, ada pabrik Oh benar. Iya. kerupuk-kerupuk Benar. yang kalian kalau makan tuh ada mereknya DDN itu di dalam gang. Oh di gang itu. Ternyata. Kita sering loh ya pakai yang itu ya DDN itu kan. Enak kan? Iya enak. Oh ada di situ. Ada pabriknya. Buset emang gang Tuh, tuh berarti kita nggak boleh. nggak bisa dianggap Iya. remeh guys. Bahkan tuh mereka meskipun punya rumah di luar gang let's say ya. Mm-mm. Tapi tetap balik laginya tuh ke rumah yang di dalam gang. Jadi rumah di dalam gang itu nggak pada dijualin. Nah ini relate sama aku. Aku juga karena dia kan orang yang tinggal di gang bertahun-tahun sama ya. ya. Lahir di situ. Cuman memang ada yang beda nih gangnya. Termasuk dari ada konten kannya juga yang ikut mandi di WC Kamar umum, mandi. Iya, kamar itu. mandi tetangga atau umum tetangga. ya. Kalau aku nggak ada yang kamar mandi ikut di kamar mandi. Cuman sama persis di dalam gang. Akhirnya ketika kemarin aku renovasi rumah, aku tuh nggak kepikiran sebenarnya dengan nilai renovasi rumah tuh bisa beli rumah loh gitu Iya. ya di luar. Betul. Cuman aku memilih untuk merubuhkan rumahku yang di dalam gang terus dibikin lagi. Karena emang nggak tahu kenapa aku teh pengen di situ gitu. Ya karena mungkin emang udah dari kecil kayaknya di Kita situ. kan grow up di situ dan udah Ah. terbiasa di situ kayak gitu. Banyak juga kok yang mereka udah pindah nih, tapi tetap aja nggak senyaman Nggak dapet ya Iya, kenyamanannya. kayak gitu secara masyarakat. Masyarakat, kedekatannya udah terbangun. Jadi sebenarnya kalau orang yang udah biasa tinggal di gang sempit itu akan paham senyamannya tuh di mana sih. Iya. Terutama soal orang-orangnya sih, karena kan orang-orangnya tuh tetangganya deket-deket ya. Jadi kalau misalkan butuh bantuan, Iya, benar. Iya, atau kadang mereka misalkan tuh ada benar. apa-apa, itu tuh Gercep. banyak banget yang Iya. bisa bantu. Mm-mm. Gitu loh. Dan Iya, itu tuh nggak iya, bisa iya. kita dapetin ketika keluar gitu. benar. Betul banget. Jadi memang buat kayaknya orang-orang yang apa? Ya dibilangnya tuh yang nggak suka Ya. atau malah mencibir gitu ya soal orang-orang yang di gang. Kayaknya ya karena mereka tuh nggak tahu sih sebenarnya Nggak tahu kehidupan sih. di gang tuh Benar, seperti apa benar. gitu. Bahkan kayak kalau di gang ya aku ngerasanya tuh kayak aku nggak pernah bakal kesepian kayak gitu. Iya sih. Karena kan di gang aku itu tuh ada juga keluarga aku kan. Iya. Jadi emang aku tuh udah mengakar banget lah keluarga aku dua-duanya di situ dari ibu sama ayah gitu. Oh. Jadi ketika aku berpisah rumah sama ayah aku misalnya sama abah aku, tapi dia tuh masih deketan gitu di gang. Iya. Oke. Meskipun aku lagi pergi-pergian nih sekarang, aku tuh nggak pernah ngerasa ketakutan karena dia tuh Iya, nggak ya. pernah kesepian. Iya. Gitu. Iya Bayangin sih. kalau misalkan kita rumahnya di Semarekon komplek misalkan. kayak gini ya, Iya. terus kayak dia Cluster. sendirian di sini, Iya. terus orang-orangnya di sini juga punya kehidupan masing-masing. Iya, Nah. individualis gitu ya. Kebayang kesepiannya kayak Iya. gimana? Benar. Kalau di gang itu Benar. kan kita ada tetangga-tetangganya dekat. Kayak misalkan tetangga aku anak asuh di pengajian, kan punya pengajian juga nih. Nah mereka tuh suka nemenin abah aku juga. Jadi kalau main terus kan suka makan bareng, main-main gitu. terus. Kedekatan itu sih. Ya susah buat didapetin dimanapun tuh susah. Jadi kayak dikit-dikit bisa nongkrong kan. Karena ngelihat konten Kanede tuh memang sangat akrab dan deket sama melibatkan orang-orang Iya, gang benar. kan. Jadi Betul. memang kita juga sebagai audiens tuh ngerasain bahwa itu teh kedekatan itu teh terjalin. Kayak ada yang waktu Iya. itu nonton Persib apa nonton apa ya? Iya, benar. Versi Iya yang Iya, pada di gang. nobar di Pada dalam nobar di dalam Keren gang. banget sih tapi hidup banget Iya gangnya hidup sih. banget gitu gangnya. Terus kayak
nggak tahu itu teh konten apa, terus pokoknya sama ibu-ibu kayak gambaran seharian itu kan ya di gang gitu, nongkrong sama ibu-ibu, jajan. Jajan, nongkrong. Jadi memang kerasa gitu buat orang yang nonton sebetulnya mah kebangun gitu bahwa itu teh ada kedekatan yang memang spesial yang nggak bisa kita Betul. dapetin. Nggak bisa, nggak Betul. bisa. Kalau di klaster apalagi nggak bisa. Tapi Gen Z sekarang ya, kita lihat di sosial media lah banyak gitu. Orang-orang tuh bahkan apalagi kalau yang orang yang tinggal di Jakarta ya, maksudnya kita bisa bilang bahwa itu ibu kota lah ya. Orang-orang tuh punya mindset bahwa hidup tuh mending sendiri-sendiri aja karena memang kayak tetangga tuh suka kepo, suka pengen ngurusin hidup orang gitu. Itu tuh Gen Z sekarang kebanyakan kayak gitu tuh. Bener. Menurut Kanede gimana? Terus aku balik lagi mungkin ke kondisi hidup masing-masing orang ya. Jadi bukan soal standar hidup atau standar pandangan Orang lain ya. berdasarkan sosmed gitu. Tapi menurut aku tuh lebih ke kenyataan atau realitas hidup mereka tuh kayak gimana. Kalau misalnya mereka masih sandwich generation gitu. Iya. Kayaknya nggak bisa sesederhana itu gitu. Iya. Tidak Menyingkapinya. bisa sederhana kayak oh yaudah aku hidup sendiri. Susah sekali gitu. Meskipun diterapkan, tapi kan ada emosional yang ada emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang tidak membiarkan kita tuh melakukan hal itu. Kayak pasti kita tega, kita makan enak tapi di rumah mereka belum pernah nih ngerasain. Iya. Mereka Lihat hari ini tetangga nggak atau- makan nih iya. gimana gitu di orang tua aku. Aku gajinya besar tapi kayak misalnya orang tua aku sekarang lagi kesusahan atau apa tuh kayaknya kayak nggak enak banget ya, juga ya nggak enak. ngejalaninnya Kayaknya juga. memang itu tuh bukan standar sosial Benar. media tapi standar kayak kehidupan masing-masing orang tuh kayak gimana. Cuman banyak juga orang yang akhirnya kalau mereka lagi di usia krisis atau usia remaja yang masih identitasnya krisis identitas, pasti mereka mencoba-coba atau memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar realitas hidup mereka kan. Iya. Oke. Termasuk soal itu standar hidup Iya. di sosial media. Aku mending living alone aja, Iya. bisa dari keluarga, aku ngekos, aku punya kehidupan sendiri, yada. Itu pasti ada juga fase-fase tersebut. Tapi semakin dewasa, pasti akan merasakan kayak oh ternyata enggak nih. Bukan itu. Bukan Iya. itu, enggak sama, semua orang tuh enggak sama. Oke. Tergantung faktornya juga benar sih, realitasnya juga yang ngebentuk gitu. Apalagi kalau misalkan mungkin Kanede juga emang dari kecil kan itu sih kehangatan keluarga dan ada di lingkungan yang sangat intim gitu sih kehangatannya. Jadi memang susah kalau dibandingin sama orang kota yang memang dia dari kecil udah terbiasa. Udah masing-masing aja, Ya, jadi masing-masing. pasti Terus, beda sih. Orang tuanya juga independen secara finansial Iya. misalnya, atau kayak punya kegiatan yang produktif, orang tuanya segala macam. Pokoknya tidak dalam keadaan yang aku tuh harus menanggung beban yang kayak gitu ya. Kayak gitu. Bahkan ya di gang ya, aku merasa lebih aman dan nyaman di gang itu karena aku bisa meninggalkan anak aku di tangan orang-orang yang aku percaya. Iya. Itu tidak Yang akan itu sih. terjadi ya Itu kalau tidak kita akan terjadi ada di kalau luar. aku, tinggal misalnya di klaster, terus aku nyari neni sendiri. Iya, paling nyarinya kayak gitu Nyari ya. Kayak babysitter Iya. yang aku nggak kenal. Wah itu riskan. Iya. Iya bener. Iya, kalau di Beda gang kan, sih emang. oh dia sekalian kayak dekat sama keluarganya, tapi sekalian juga jagain anak aku sambil kerja nih. Jadi dia masih bisa dekat keluarganya, tapi dia juga bisa dapat pendapatan dari ngasuh anak aku. Anak-anak pun benar. terlindungi dan dijamin keamanannya di orang yang aku percaya. Iya, Kayak gitu kan, semuanya win-win. Bener, solution. win-win solution. Coba kalau aku harus menyerahin anak aku di tangan orang yang gak aku percaya, gitu. Iya. Rasa sayangnya itu harus dibuild dari nol. Iya. Rasa kepercayaannya harus aku bangun lagi dari nol. Itu Tapi ada nggak sih fase-fase kayak kita tuh ngikutin, ya bisa dibilang kalau mau ngikutin standar sosmed gitu ya. Kalau jujur aku sih di umur-umur segini
cukup dilema ya ngelihat teman-teman di sosmed gitu kayak oh bisa kebeli ini, orang itu bisa gitu. Orang mah aya, jajan aya. Kanede nih sebagai influencer juga gitu ya. Kanede Panas sebagai Panas hati Kanede kayak. sebagai influencer gimana nih? Harus nggak sih kita tuh ngikutin standar sosmed gitu? Kalau standar sosmednya sebenarnya aku nggak ngerti ya perbedaannya gimana. Cuman kalau menurut aku standar sosmed tuh mungkin diikutinnya hal-hal yang memang relevan aja, bukan yang kayak Enggak semuanya. Nggak harus semua. nggak kayak ngelihat tadi pencapaian orang. Oh pencapaian dia tuh udah bisa beli ini ya. Aku juga kadang ada kok ngelihat kayak oh dia kayaknya pendapatannya sama deh kayak aku, tapi dia udah bisa Beli itu. beli mobil Mercy atau Benar. beli rumah baru atau segala kayak gitu. Cuman kan kayak aku balik lagi, oh nggak apa-apa deh karena aku juga punya pencapaian sendiri. Aku jadi tulang punggung keluarga. Pendapatan aku dan pengeluaran aku per bulan untuk menghidupi orang-orang yang mengamankan kehidupan keluarga aku tuh besar juga gitu. Jadi itu tuh pencapaian. Iya benar. Aku membantu hidup orang-orang di sekitar aku itu Kanede pencapaian. Oke. Jadi aku nggak senang sendiri. Iya. Pencapaian aku yang apa ya? Mungkin kalau buat orang lain tuh kayak nggak berarti, kalau buat aku tuh berarti. Benar. Iya. Benar. Karena memang kalau kita ngukurnya dari orang lain nggak akan pernah nggak pernah selesai gitu menurut nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup. Iya karena Pantes ya aku teh kayak aduh kurang cukup nih baju ini. apa sih panas wae. Tapi nggak apa-apa. Jadi kadang aku juga gini gini. Oh aku sebenarnya bisa loh. Aku kebeli lagi mobil nih. Dengan pendapatan aku segini kayak 3 bulan bisa kebeli mobil lagi. Cuman kan kayak apa ya? Kalau aku nabungin semua uang aku terus ngirit-ngirit, aku akan ketinggalan beberapa momen yang bisa membuat aku tuh happy. Iya. Contoh. Aku sekarang lagi suka banget sama padel misalnya, badminton nih. Aku udah nggak badminton lagi selama 6 bulan. Aku pengen olahraga lagi. Apakah aku lanjutin badminton atau padel ya? Coba aja padel. Padel kan sekali pertemuan, let's say ngeluarin uangnya ratusan 300. Betul. Jauh sama badminton beda lah. Beda. Saya mah badminton juga pakai piring plastik saya. 20.000 jalan gitu. Jalan sih. 10.000 kayak bisa jalan gitu. Ya cuma badminton. gor nate keung. Gue kadang bau pakai belit gitu. Apa sih lantainya teh udah rusak. Benar. Rumah amat Kayak lancah. gitu. Cuman kan aku tuh menjadi happy karena aku dapat apa? Aku dapat experience, aku dapat skill baru, dan aku dapat pengalaman ketemu orang-orang yang baru gitu. Yang bisa membuat aku juga tertantang. Kadang kan ada orang yang ngeremehin, oh dia si eta mah diajar keneh terama. Kan jadi panasnya, wah aing deuleu geus. Saya apa lain. Aing reply ikut coaching sekali ketemu 500.000 gitu. Aduh. Ini teuing aing jago gitu. Yang penting kan tapi itu jadi Ayo happy panasnya. kan. Jadi kan jadi happy, jadi Iya. adrenalin kan. Karena Benar. setiap dari diri kita itu butuh adrenalin. Iya. Adrenalin yang disalurkan kan kayak gitu. Salah satunya lewat olahraga. benar. Karena pas olahraga itu kan kita ada jiwa kompetitif ya. Ada, yang ada. kayak, Kompetisinya kesenangan, ada, kan. benar. Kesenangan gitu lewat badan kita disalurin, bukan lewat pikiran lagi tapi lewat badan gitu. Jadi kalau misalnya aku semua ditabung, terus aku nggak beli baju baru misalkan, aku nggak beli mainan buat anak aku nggak beli Full nabung ya pokoknya. aku nggak beli nggak makan di luar di resto segala Ya. macam, full nabung, aku akan melewatkan momen-momen Iya. yang sebenarnya aku Hal bisa itu ya. rasakan gitu. yang Oke. bikin aku Bisa happy. berbagi kebahagiaan juga gitu sama orang-orang terdekat. Betul. Bisa aja kayak gitu, tapi kan ya udah kayak aku berpikirnya oh aku masih kalau misalnya dikasih umur panjang, kalau soal beli rumah baru atau mobil baru aku bisa beli itu di umur 30, 31, 32 masih panjang. Aku masih bisa nabung sambil menikmati hidup. Iya. Yang penting balance sih. Yang penting kan kebeli kan, Iya. kayak gitu kan. Mau sekarang mau nanti yang Iya, yang penting kebeli gitu. Yang penting juga kita tidak melewatkan momen-momen yang bisa kita rasain gitu di sekarang. Nanti kan nyesel. Tapi kalau aku nangkep dari Kanede tuh sebenarnya pencapaian ini tuh yang penting. Maksudnya kalau kita ngikutin standar sosmed, asalkan itu teh
kitanya juga happy gitu. Bukan maksudnya kayak kita teh nyari validasi dari orang. Betul banget itu. Tapi kan kita influencer. Kita influencer. Maksudnya kan gini. Kan Nede juga influencer tapi maksudnya nggak kayak Kak Nede Nah belanja. itu, aku kan baru tahu ada Kak Nede nih ternyata. Iya, maksudnya kalau Yang misalkan nggak beli sesuai baju, standar aku juga beli baju banyak kok karena itu kan hal yang Kebutuhan aku buat, sukai. itu Hal juga yang buat aku sukai konten dan juga, buat benar. kebutuhan Juga. ke pekerjaan. Jadi aku nggak pernah tuh kayak ngebatesin, termasuk suami aku ngebatesin kayak belanja baju apa, baju apa. Kalau misalkan hal itu yang bikin aku happy, ya Ya udah, udah kayak gitu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kayak Kanede setiap misalkan Kanede kan misalkan beli tas Coach Ya, terus kayak nah, buat betul. dipamer gitu. Betul, Tapi enggak, kalau aku enggak memang kayak belinya atas dasar ya Kanede pengen koleksi tas itu Iya. dan buat ya Kanede pakai ya udah nggak apa-apa. Aku juga kalau misalkan pengen beli barang ya udah karena atas dasar aku pengen. Tapi bukan berarti kayak aku udah punya loh. Benar, Kayak itu teh beda gitu beda. Soalnya aku gitu. pernah merasakan fase itu, ternyata itu tuh sangat tidak membahagiakan buat aku. Ya, itu Jadi justru kayak- capek nggak ya, sih? Kayak misalnya aku dulu tuh sempet sebelum aku collection tas dari misalnya yang brand yang di bawah-bawah dulu deh. Oke. Aku tuh langsung loncat ke aku beli tas Prada kayak gitu ya. Dan Louis Vuitton. Jujur loncat itu ngajeleng banget. Ngajeleng banget sih itu. Bukan Dan loncat. Louis Vuitton meskipun itu Oke. second hand kan. Heeh, Ya. heeh. Tapi kayak hal itu tuh memang pride, tapi at that time kesini lagi kayaknya nggak perlu kayak gitu deh. Kayaknya memang kita tuh harus humble juga nggak apa-apa Iya, kok. Kayak oke. dan ngeliatin kita mampu beli tas itu juga nggak apa-apa. Akhirnya aku tuh beli memang tas-tas yang aku suka aja sesuai sama personality aku. Kan oh ada yang namanya tuh brand Vivienne Westwood, harganya juga nggak lebih mahal tapi iya. karakternya dapet. Dapat Oh. Kayak misalnya ada Charles and Kate yang aku suka sepatu, karakternya aku suka ya beli aja. Misalnya ada lokal brand aku suka, nggak apa-apa dari yang kecil-kecil aja. Tapi kan at least kita tahu secara fashion, tahu karakternya gimana, Iya. desainnya kayak gimana. Dan memang yang suka gitu. Ya, ketika ditanya kita paham ngejawabnya. Oh ini tas ini bla 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 bla, ini collection tahun bla 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 bla, ini udah nggak diproduksi lagi bla bla. Itu tuh akan lebih menyenangkan daripada kita cuman langsung stepping up ke hal-hal yang sebenarnya kita cuman butuh validasi dari orang. Pokoknya sampai Gitu sekarang ya. aku udah jarang banget pakai tas Prada aku, Louis Vuitton. Yang aku itu ya. Karena memang sebenarnya soulnya tuh nggak kena di situ ya. Rasa malu aja sih mengingat momen itu aku beli tas itu hanya untuk validasi. Iya sih. Oke, Kalau oke, memang oke. kita tuh ngikutin standar sosmed tapi dalam artian kayak pedal kan sebenarnya standar sosmed ya sekarang Awal-awal ya lagi dulu ya, lagi rame ketika kan jadi FOMO FOMO banget. tapi maksudnya FOMO-nya dalam artian kalau emang kesehatan baik dan maksudnya cuman gak hanya sekali dan emang cuman buat nyari validasi Iya. bahwa ikutan ya kalau olahraga nggak apa-apa sok aja Nggak gitu. apa-apa. Kalau FOMO tapi baik. Iya nggak apa-apa. Oke, Tapi oke, kalau oke. misalkan sampai harus maksain kayak kamu misalkan ngelihat pencapaian orang terus beli mobil terus maksain ngutang Iya. buat Ya, mau beli minjem mobil ini. kayaknya Kacau itu enggak deh. Gitu. Oh, aku juga mau beli Rolex tadinya. Cuman jangan. jadi ke-trigger langsung. Soalnya tinggal 15 juta di ATM. Jadi kayak Pinjol mana ya kira-kira ya? Pinjol mana lagi nih? Pinjol mana lagi? Pinjol mana lagi yang harus aku cari? KTP siapa lagi yang harus aku pinjam? Yang harus aku pinjam. ya. Itu sih kayaknya. Oke. Kayaknya kalau aku juga kayaknya nggak akan deh kalau kayak gitu mah. Kalau memang yang sehat-sehat aja yang sesuai dengan budget mah dan seneng ya Iya. masuk aja. Karena emang ketahuan kok orang yang memang FOMO atau nyari validasi sama orang yang benar-benar suka itu akan Iya. ketahuan. Kayak contoh kamu suka tas gitu ya, kamu suka fashion enthusiast gitu. Nah. Oke. Bisa kan kelihatan kayak tiba-tiba orang tuh tadinya nggak fashionable, orang Iya. tuh tadinya biasa aja, makanya dia nggak ngerti soal fashion. Tiba-tiba dia rebranding dengan gaya Fashion. minimalis, Oke. terus ala-ala cewek jaksel dan nenteng tas Hermes. That's so kayak kelihatan banget menurut aku ya. Pasti bakal kelihatan ya. Dia dari mana ya tahu tas Hermes itu? Iya. Dia awalnya suka tas yang gimana sih? Kok tiba-tiba langsung loncat ke Hermes. Hermes. Hermes itu kan udah Iya. Udah tier yang di atas iya. lah gitu benar. makanya Kelas kita- Nagita lah. Iya. menurut aku ya, menurut aku yang tinggal di Gang Sempit itu tuh tinggi banget gitu. Iya. Bahkan
kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kamu suka fashion, tapi kamu tuh tahu semua brand fashion dan punya collectionnya dari yang mulai yang terkecil, brand lokal sampai yang high end, itu baru oh iya dia memang suka fashion. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba loncat pakai Hermes, kaget nih. Iya. Karena kan kalau yang tahu fashion buat Kaget mendapatkan sih. Hermes itu nggak bisa langsung dapat Hermes. Iya. Harus belanja dulu apa. Oh, gitu ya. Karena nggak segampang itu. Kalau misalkan kita mah udah punya uang terus loncatnya ke Charles and Kate dulu mah itu make sense oke ya. lah. Charles and Kate mah Berangkatnya masih situ masuk. dulu. Tapi tiba-tiba langsung ke Hermes mah Enggak, kayak itu juga mempengaruhi nggak sih lingkungan kita? Kayak misalkan aku tiba-tiba pakai Rolex, tapi aku nongkrong sama ini, mereka tahu Rolex atau enggak juga kan kita harus validasi juga. Kan kita tiba-tiba punya Hermes gitu. Iya, Ternyata teman-teman kita teh nggak tahu bahwa itu teh Betul. mahal gitu kan. Betul. Jadi kita harus edukasi dulu teman-teman. tapi kan bisa jadi nyari validasinya bukan dari orang-orang Oh, ini, iya. tapi dari sosmed. Tapi dari sosmed Iya, memang. maksudnya teh dia pengen nge-branding diri kan sekarang menurut aku ya sosmed tuh sekarang bukan lagi apa ya buat berbagi momen tapi jadi etalase kehidupan aja gitu kayak apapun Betul, kayak kita betul. teh Iya berlomba-lomba di sana Iya untuk sih. nge-branding diri akhirnya teh kadang bingung itu teh emang nge-branding diri atau kita teh Nah. Betul banget. Aku merasakan itu juga. Jadi kan sebelum aku jadi content creator, feed aku kan ya udah kehidupan sehari-hari aku gitu. Terus kalau misalnya jalan-jalan aku post juga kemana. Terus kayak OOTD aku, terus kegiatan sama anak aku misalkan. Ya karena memang itu adalah hal-hal yang bisa aku perlihatkan ke Iya. orang-orang. Kehidupan aku kayak gini. Tapi semenjak jadi content creator, ya terbatas yang aku Iya. bagikan Harus itu dipilih-pilih ya. berdasarkan memang kerjaan aku gitu Oke. ya, konten-konten di gang, Iya. sama misalkan di outfit aku, udah itu aja yang sering aku post tuh di sosial media. Nah, terus aku looking back ke orang-orang, ternyata ketika kita lihat seseorang, terus lihat medsosnya, memang hal itulah yang pengen orang perlihatkan gitu ke orang. Pengen lihat, oh hidup aku tuh kayak gini nih, hidup aku tuh gini, passion aku tuh gini. Oke. Tuh. Ternyata itu yang dicari sama orang-orang gitu. Ya, karena kan gak ada lagi nih yang bisa mereka perlihatkan, tidak ada lagi yang mereka sukai dan bisa diperlihatkan selain hal-hal tersebut. Contohnya mungkin yang asalnya tadi dia ya yang tadi dibilang tuh, yang tadinya kehidupannya gak individual terus tiba-tiba berantau, terus dia hidup sendiri, dia pengen diliatin lah, oh aku di kota mah kehidupan Iya. kayak gini. Kayak karena Oh. mungkin ini nggak sih kan Dek, maksudnya standar sosmed tuh kebangunnya justru dari audiens. Maksudnya kayak kita tuh sebenarnya nggak bikin standar. Maksudnya kita teh mencoba mencari niche kita, branding kita kan, kita ngupload apa aja. Nah, tapi yang kemakan tuh itu kadang yang jadi mereka teh ngukur standar. Oh, mereka teh jadi berpikir oh kehidupan sehari-hari dia mah gini. Mungkin orang-orang di audiens Kanede tuh mikir sehari-hari Kanede tuh outfitnya teh gini terus mungkin. Iya. Dan orang-orang di audiens aku tuh mikirnya aku teh memang gak bener buat milih cowok. Iya, emang bodoh banget Dan gitu ya. kamu teh dipikirnya teh Ya, aku teh ke kampus menyebalkan. terus. Gitu mikirnya. Padahal kan aku enggak. Dan kadang ke kampus. audiens tuh gini kayak mereka teh senang dengan konten yang kayak itu teh yang mereka impikan gitu. Iya, betul. Maksudnya kayak Oke. mereka teh mencipta akhirnya tuh standar itu teh kebangun dari audiens dan itu teh yang diimpikan sama mereka. Makanya Dibanding-bandingin ya. makanya seneng kemewahan. Jadi ketika ada kayaknya influencer yang memang pakai tas mewah atau yang head on gitu fancy, suka gitu gampang buat naiknya. Betul. Jadi kayaknya orang-orang berlomba-lomba untuk terlihat supaya dapet tuh ke level itu gitu ya. betul Iya. betul ke level itu, pengen yang kayak sama kayak gitu. Di sisi lain memang bagusnya sekarang sosial media juga ada kantornya atau tandingannya gitu di Iya. mana. Baik juga sosial media yang konten-kontennya tuh membumi atau Iya. relevan, benar. yang kayak relatable, dan memang kehidupan sehari-hari kayak gitu. Bahkan Jadi itu sih konten-konten- kayaknya yang lebih orang suka sekarang tuh kebanyakan ya. memang Bukan kayak zaman dulu, mungkin zaman di TV konten-konten kan hanya ada di TV Iya. gitu ya. Kita tuh ngelihat itu tuh ternyata settingannya Banget. gitu, bahwa orang yang nggak tahu apa-apa dibikin jadi seolah kaya gitu Iya. kan. Sekarang mah orang-orang tuh ya suka yang organik, bener Organik, gitu. benar. Lihat aja kayak sekarang konten-konten luar negeri yang naik juga pasti keluarnya dari daerah-daerah yang lokal. Iya, Kayak bener- contoh bener lagi, kayak ya. dia Bener-bener. tuh yang di India, dia kan Iya, iya, dia iya. desainer. Tapi dia pakai baju desain dia
dipakai di tengah-tengah masyarakat lokal dia, daerah lokal dia gitu, daerah masyarakat di tempat Sekitaran kayak- dia. bukan di tempat yang fancy. Iya. Justru emang yang organik sih. Iya, yang Justru itu. kejujuran sih sekarang ya, kita teh Benarnya. jujur dengan diri Betul. kita gitu ya. Betul. Jadi memang humble. Iya. Kadang-kadang kan orang tuh pengen ngeliatin sesuatu yang sebenarnya mereka itu nggak bisa capai atau belum bisa Iya. capai. Yang jauh gitu ya. Contoh ya gitu yang brandingan kayak yang tadinya di rumahnya gitu terus tiba merantau terus pengen ngeliatin kalau mereka tuh berhasil. Cara-cara ya postingannya seperti orang-orang yang tinggal di Jaksel. Iya. Fotonya di mall, fotonya di restoran mahal segala macam. Padahal mungkin realitanya dia sehari-hari pusing juga. Pusing Iya Iya. sih. pusing, Gak menutup kemungkinan. manage kehidupan dia segala macem. Kayak gitu makanya kenapa aku bilang kayak tadi tuh harus happy ya, nggak Iya. usah kayak kebanyakan Ya aku nabung. overthinking Iya. terus ini sebagai kita influencer. harus happy nih. Kita harus happy Bener. spending apa yang kita punya juga Iya. selaras sama tabungan. Ya Iya. nabung jalan tapi kita juga happy juga jalan. Iya, bener, Jangan bener, kayak bener. kita pikirannya Nabung terus terus. aja nabung terus biar dapetin sesuatu. Iya. Nanti kelewat tuh momen-momen itu. Karena Iya. ada aku pernah baca katanya justru kalau untuk spending buat makanan, buat membangun apa ya, silaturahmi dengan orang, ngasih kado atau apa, terus berpakaian, kita nggak boleh pelit buat ngeluarin duit ke situ. Oh, gitu ya. Karena justru itu yang mendatangkan rezeki juga. Benar. Dan itu percaya nggak sih yang membuat orang lain itu ngelihat kita tuh beneran orang kaya. Iya. Justru itu Justru kalau itu. kita nggak pelit sama hal itu. Iya, Iya. kalau nggak pelit itu kita considering kelihatan, kayak ada banyak momen aku nemu orang mereka pakai tas branded atau mereka pakai mobil mahal atau kayak apa ya si brandingan di Instagramnya tuh mahal Wow, lah, gitu. tempat mahal Fancy. atau apa. Tapi ketika ketemu langsung itu mereka yang paling sayang ngeluarin uang. Iya. Oh. Atau paling Iya, hitungan. Pelit banget. Jadi justru itu makin malah nurunin bahwa ternyata mungkin dia nggak sekaya itu untuk Oh, berbagi, untuk iya ngeluarin ya. duit. Tapi Iya ya. let's say kita kalau misalkan berdandan dengan apa adanya gitu, tapi ketika buat ngeluarin duit buat makan, buat maksudnya ya Experience. iya, Iya. experience-nya, dan kita ketika silaturahmi kita ingat buat ngasih sesuatu lah kecil-kecilan, itu teh justru malah kita teh kelihatan bahwa kita teh nggak takut untuk mengeluarkan uang, dan itu teh malah jadi mendatangkan rezeki gitu. buat kita juga. Aduh ini belum pernah saya kasih makan ya. Karena saya pengen kaya kemarin teh. Sekarang makan aja makan guys. Saya mau kelihatan kaya waktu salah kemarin. Iya benar. banyak orang Banyak yang case kayak ya. gayanya tinggi banget. Tinggi banget tapi pelit soal itu ya. Buat perhitungannya tuh benar-benar perhitungan gitu. Bahkan sekecil nominal sekecil apapun sampai dihitung kayak gitu. Oh. Itu ya, guys. Gak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Cuman kayak aku ngerasanya Ya kehilangan momen itu ya. kehilangan momen. Heeh. Kalau sibuk ngurusin diri sendiri doang Iya. mah gitu. Ayo kita sekarang lanjut ke segmen Overthinking Corner. Overthinking nih. Iya, emang. jadi kita ini akan kan menanggapi orang-orang yang overthinking. Genzi kan sering overthinking. Jadi ada apa nih di Mama. Overthinking Corner? Come to mama. Come to mama nih. Come to Mama mama. Nede. Mama Nede. Asik. Mama Nede. Tapi banyak orang yang nggak tahu kan Nede udah nikah ya. Udah punya anak lagi. Udah punya anak guys. Waduh. Yang pertama sama aku. Ya. Kayak ini yang pertama ada dari @ica. Oh, Ica. .22. Ini selingkuhannya Kevin ya. Benar lagi. Iya, Ica ya. Si Ica. Aku sering pengen beli barang cuma karena lagi viral dan takut dibilang ketinggalan zaman. Ini normal nggak sih? Gimana biar nggak gampang ke bawah standar yang dibuat media sosial? Nah, tuh normal nggak kira-kira menurut Kak Normal Nede? kalau dianya suka. Hmm. Kalau dianya Iya. nggak suka tapi ikut-ikutan ikutan. aku nggak normal. Balik lagi Iya, ya. nyari soal validasi itu ya. ya. Kayak Jadinya. misalnya aku pengen ikutan padel, tapi emang aku tuh suka banget olahraga. Itu Olahraga. normal Oh, aja. iya. Oh, iya. Tapi kalau maksa padahal Dia nggak bisa, nggak dia cuma suka. pengen Benar. validasi, ketemu koneksi orang gitu. Heeh. Oh aku makin main padel nih, raket aku mahal. Tapi sebenarnya dia nggak suka padel atau Oh, iya. tidak menguasai. Tapi emang ada ya yang kayak gitu. Ada loh buat bikin story doang. Ada. Padahal dia nggak suka sama hal itu, dia maksain. Iya ada aja. Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. banyak. Jadi itu menurut Kaneda juga
Kalau nggak suka itu nggak normal justru. Kalau kamu gak suka itu nggak normal, tapi kalau kamu suka itu normal. Oke, aku pinjam HP aku lagi di cas. Pantesan. Oke, selanjutnya dari @Gilang Farik. Menurut kakak sebagai influencer, apakah ada tekanan buat selalu tampil sempurna? Dan apakah kehidupan yang ditampilkan di sosmed itu benar-benar mencerminkan kehidupan asli? Nah, rekan dulu gimana? Ini Ada tuntutan nggak nih buat terlihat sempurna? Ada, pasti ada ya kalau tuntutan terlihat sempurna secara profesional mungkin ya, atau secara personal. Itu sempurna dalam arti kata baik ya, sesuai sama Iya, yang sesuai aku dengan- liatin di sosmed. Iya. Ada dong. Kalau Benar-benar. nggak ada berarti kan itu, oh kamu aslinya gini ya ternyata ya. Gak enak juga ke aku. Iya, iya. Oh di gang aku kelihatannya humble. Ke orang-orang Aku ternyata humble, baik, suka bagi-bagi, tapi pada kenyataannya anjir si eta mah pelit aslina atau kayak buat baut atau gimana ya. buat banget. Beban gitu. Iya benar-benar benar. Itu beban juga buat aku. Iya. Sama sekarang masih aku ngerasanya kalau keluar rumah itu aku selalu harus rapih lah, Iya, dress well ya. Dress well dress. Mm-mm. Karena memang sekarang mah kadang kalau keluar rumah kan ketemu Kanede ya belum. Benar-benar. Iya sih. Aku Ya kita punya cerita. Kita punya cerita sih. Padahal aslinya sebelumnya tuh aku orangnya benar-benar mudian. Kalau aku keluar rumah pengen pakai baju tidur ya bodo amat gitu. Oh, gitu? Pakai Iya, baju iya, tidur iya. aja gitu, Oh. cuek gitu. Sesuai mood saja Oke, oke, outfitnya oke. kayak gitu. Sekarang Nah, nggak bisa gitu. Itu kita dulu gitu ya. Maksudnya Iya. kayak kegeria nih. Iya. Pakaian kaos compang-camping. Iya, cuek kan. Cuek. Bawel. Ada yang minta foto, oke nggak apa-apa minta foto misalkan. Tapi satu waktu kita ketemu sama influencer lain, Iya. anjing alus kieu. Anjing Gitu. Kadang-kadang Ya, kita alus teh kieu. kita teh kabur. Dan kita kenal gitu sama influencer pernah itu. ada satu inilah job, pernah ada satu job. Tapi kita kabur kayak "Wih, Kabur, ada kabur, situ, ada situ, jangan, takut jangan, dia jangan." ketemu Soalnya kita. teh pakai sendal swallow. Kolor. Aku baju gede Belel banget, kamu teh belel. bajunya. Iya, karena Karena emang di ini- sosmed kalian nggak belel gitu. Iya, nah ini tuh kayak, Enggak. wah itu malu banget kayak anjir ini semenjak kita itu terus kan ngehindar ya. Kita terus ngehindar, jangan sampai kita ketemu. Pura-pura ngeliat Karena dia apa, pura-pura ngeliat dress apa. well banget. Iya. Dan cakep sih. Benar, Jadi kita benar. langsung kena mental Langsung gitu. kena Nah setelah mental. itu kita langsung beli Malah, baju. ke Griage juga jangan Iya, gitu lah. yang bagus. Kalau tekanan menurut aku pasti ada sih karena Ada dia ya? enggak ya kita teh ketemu orang yang udah ngelihat kita tuh di sosmed Iya. dengan brandingan iya, masing-masing. iya, iya. Ya walaupun di konten kita teh misalkan kita jadi orang yang kayak dia menyebalkan tapi tetap kita harus berpenampilan yang baik sih. Jadi tetap Iya. tekanan itu ada guys. Bukan harus sempurna banget, Iya, bukan sih. iya. Tapi sesuai yang kita tampilkan aja di sosmed. Iya, Iya, itu aja. benar. Gitu. Ada lagi? Ada ini yang terakhir Apa nih overthinking? dari @putri_ns. Kak, kalau kita memutuskan buat vakum dari media sosial karena mental lagi capek, itu termasuk kalah sama keadaan atau justru bentuk sayang sama diri sendiri? Nah, kadang ada Kak Dede dilema pernah itu tuh. nggak? Jadi ini juga sesuatu yang aku dapetin beberapa bulan yang lalu. Aku ikutan kelas sama Nicholas Saputra nih. Ini bagus banget. kelas sama Nicholas Ya, Saputra? pernah ada di satu event nih. Oke, Event Grab tuh. Oh. Nah, jadi dia tuh bilang gini, kalau misalnya kita ngerasa capek atau ngerasa buntu, kita ngerasa stuck kayak misalnya kita nggak ada ide lagi atau kita nggak berkembang, itu nggak usah dipaksain, gak apa-apa. Kita rest atau kita istirahat, kita nggak ngelakuin apa-apa, baru lanjut lagi. Karena ternyata kalau misalkan kita bingung, kita milih ke kanan atau ke kiri, tapi kita terus lanjut, itu akan semakin bingung apakah kita tersesat atau enggak. Oh. Tapi kalau kita berhenti dulu sejenak, Oke, terus oke. kita mundur, terus istirahat, kita ngelihat dari atas kelihatan jalan itu mau ke kiri apa ke kanan gitu, itu akan lebih jelas. Gitu. Kita bisa Ketika jadi kita- lebih mencerna, ya, mengidentifikasi ya. ketika kita istirahat, Oke, kita oke, break, oke. take a break, Iya. terus kita melihat navigasi. Itu tuh lebih baik ke kanan apa ke kiri ya. Itu tuh nggak apa-apa, takes time. Iya. Termasuk mungkin Oh. itu. Iya. Jangan Gak ada salahnya. dipaksain berarti. Jangan Gak ada dipaksain. salahnya buat Gak vakum apa-apa. dulu. Jadi take a break itu adalah bukan sesuatu yang jelek atau Iya. bukan sesuatu yang membuat kita tertinggal Iya. sebetulnya. Itu adalah satu strategi supaya kita bisa menavigasi dengan baik ke depannya itu bakal kayak gimana supaya nggak stuck kayak gitu mungkin. Oh. Benar-benar. Bener-bener
Dapat banget Dapet tuh banget. dari Iya. Bang Niko karena abang-abangan Iya. Oh gitu. Abang-abangan gue. Oh gitu. Bisa sama mesin juga. Bisa sama mesin. Tapi kayak dia- Angkatan berapa? Bang Niko gitu. Mau kopi bang. Tapi Kanede pernah berarti take space gitu buat konten Kanede iya. juga. Belakangan aku take a break. Sebulan belakang kayaknya aku gak banyak bikin konten. Oh. Aku benar-benar menavigasi ke depannya aku mau gimana dan mau apa. Itu nggak apa-apa kayak. Iya. Akun aku nggak kenapa-napa kok. Kalau misalnya aku post Iya juga ya. seru-seru aja. Ternyata nggak tertinggal. Justru kita terlalu ketakutan sendiri ya. Iya. Kayak misalnya ada di kepala aku tuh terlalu attached sama persona aku yang gang misalkan. So aku pengen ngeliatin persona aku yang lain, aku Iya. yang suka musik, aku yang suka fangirling segala macam, it's okay. Bikin Iya. aja gitu. Bikin aja gitu. Kalau Iya, misalnya iya, iya. aku suka bikin review di wardrobe aku doang gitu, nggak kemana-mana, nggak apa-apa, take konten aja, edit, terus aku post di TikTok misalnya, aman-aman aja kok, rame. Iya. Tapi memang kita Gak tuh ada kayak ke frame gitu ya setelah maksudnya konten ini tuh jadi pekerjaan kita. Kayak kita tuh jadi berpatok bahwa gimana caranya ini tuh harus menghasilkan views yang baik biar bisa Brand. nge-guide brand gitu. Tapi kita tuh jadi melupakan mungkin apa yang kita pengen share gitu. Karena kita selalu ke framing bahwa kita harus kontennya tuh harus naik. Takutnya kalau kita nge-share apa yang cuma berdasarkan yang kita pengen itu nggak naik. Iya. Jadi kita ke frame-nya kayak gitu setelah kita tuh memang ngonten ini tuh jadi pekerjaan Iya. mungkin ya. Aku juga kayak Jadi ada tuntutan Ada itu ya. tuntutan itu. Tapi sekarang aku nothing tulus aja sih karena apa yang kelihatan organik atau real dari Iya. diri kita sendiri tuh malah naik kok. Iya. Kemarin Iya, pas aku ngepost soal vlog anak aku naik. Naik. Aku kaget Iya, ya. naik-naik aja Gak ya. ada salahnya. Wah, ternyata nggak apa-apa ya aku. Oh, yang ulang tahun itu bukannya? Iya. Ah. Mana lucu Nge-vlog banget lagi. soal Rimbun. book yang gak Iya. digang nggak apa-apa juga. Orang banyak yang Iya. suka nonton. Misal aku di wardrobe cuman ngeliatin aku makan roti, itu orang suka kok, atau aku makan keripik suka kok, asik. Naik-naik aja. Astoy. Karena Kanede juga nyanyi, aku lihat Iya. nyanyi, aku baru lihat loh persona itu. Iya. Gak tahu apa Asik. aku baru gitu sebagai follow nyanyi yang keren gokil kata aku teh nyanyi Oh, di iya? yang apa Pavlo di Iya, tempat di itu lah situ yang yang Moonlight itu, iya. Lagu apa tuh itu Gak pokoknya? apa-apa kok, kayak orang tuh akan ada audiensnya sendiri gitu. Iya, loh. jadi nggak perlu takut ya berarti buat Betul. upload Yang- apapun. Jadi yang follow kita tuh akan lebih beragam. Iya. Oh, ada bener yang follow sih. karena konten aku yang Yang soal mana? digang. Yang digang. Ada yang dua ya suka fashion, dua tuh audiensnya dapet, tiga Benar. misalnya ada yang suka juga band-band yang aku suka soal fangirling, tiga. Keempat ada konten soal keramik atau pottery, empat. kayak Iya gitu. ya, jadi Jadi banyak justru. beragam Bener. gitu. Jadi itu juga kan akan termasuk ke personality kita. Orang tuh bakal tahu, oh dia tinggal di gang, bisa se-fashionable itu tuh bisa dimengerti Iya. juga kayak. Referensi musiknya juga, Juga, gitu kan. Bukan. Ay, enggak masalah. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah dong. Nanti jadi standar sosmed ini deh, standar aku ya. Standar Tapi sosmed intinya Kanede. pokoknya kita jangan ngikutin standar orang lain. Oke, betul. siap, Lakukan siap. apa yang kita pengen Yang ya, kita Bang. suka, yang kita suka. Banyak tahu orang-orang yang sama gitu, punya kesamaan sama kita Oke. tuh. Jadi jangan ngerasa spesial sendiri gitu. Iya. Banyak bener. yang sama kayak gitu. Nanti punya audiensnya sendiri. Iya. Tapi ini konten passion tuh kan butuh device yang bagus nggak sih, ya kan? Device. Iya, maksudnya kayak kamera Oh, iya. gitu ya kan? Iya. Itu kan proper banget, harus proper banget, butuh dan kamera. beli kamera tuh mahal kan Ede sekarang tuh. Iya. Udah indis ekonomi. Indis ekonomi mahal. Mahal banget. Daripada beli kamera lama, mending nyewa aja ya kalau butuh kamera ya. Kalau butuh kamera kita sewa di sewa. Pondok Lensa. Gitu kan Ede. Kalian juga kalau butuh sewa ke kamera Pondok bisa nih. Lensa. Oh gitu ya, Bener. kalau Komplit. butuh ya. Iya. Bisa buat podcast juga. Bisa, mau bikin podcast ya? Boleh, Bisa nih. bener, podcast Nih, seru. Pondok Lensa kan Ede butuh nih. Nah, Nanti di situ dibicarakan, Baik, ya. Soy. Nih. Ya, langsung aja secara komplit, Iya. gearnya bagus, macam-macam, langsung aja di Pondok Lensa Yes. gitu. Sabar nih. Terima kasih karena dia sudah Iya, datang ke menyempatkan podcast Tambah hadir. Dewasa. Makasih udah. Iya. Ya. Makasih sudah mengundang aku juga. Siap. Iya. Teman-teman, terima kasih juga sudah nonton episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.